Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Panin dari MPIE 4B2 dengan NIM 190302762. Di sini saya akan melakukan sebuah tutorial seperti video sebelumnya ataupun pertemuan sebelumnya. Namun sedikit ada yang berbeda. Di sini saya akan menganalisis sebuah import test dan performance, tapi berdasarkan data kemarin dengan membuat diagram kartesius, yaitu dengan menggunakan bantuan software Microsoft Excel dengan skenario praktek yang tidak jauh berbeda seperti kemarin, yaitu tingkat kepuasan sebagai kodenya adalah SAT, juga untuk tingkat kepentingan yaitu kodenya adalah IMP. Terdapat 7 atribut layanan dari SQ1 hingga SQ7 ataupun IMP1 hingga IMP 7, dan juga untuk skorsinya masih sama, dan instruksi kerjanya seperti yang dibahas pada pembahasan sebelumnya yang di atas. Baik, untuk pertama-tama kita langsung ke data mentahnya yang ada di Excel, yaitu dari SAT SQ1 hingga IMP SQ7. Nah, di sini kita akan mencari rata-rata dari semua indikator tersebut berdasarkan jumlah responden yang ada. Yaitu kita pertama-tama kita copy dari kita blok dari SAT1 SAT SQ1 berdasarkan jumlah responden yang ada dengan rumusnya average. Maka ada hasilnya seperti berikut ini. Lakukan hal yang sama untuk SAT SQ2 hingga IMP SQ7, namun bisa menggunakan cara yang lebih cepat, yaitu kita dari hasil yang tadi kita tarik ke kanan, maka akan ada hasilnya untuk setiap indikator yang ada. Di sini kita akan memindahkan data mentah ini menjadi terdapat 2 angka di belakang koma. Caranya yaitu kita copy, kita pilih paste spesial, kita pilih value, klik OK. Nah, akan ada hasil seperti berikut ini. Dan disclaimer juga untuk sheet 1 hingga sheet 4 merupakan sebuah tahapan untuk video kali ini, tutorialnya, supaya lebih efisien dan lebih efektif dalam menyampaikan video tersebut. Nah, kita pilih ke sheet 2. Ini adalah nomor yang terdapat dari SAT SQ1 hingga IMP SQ7 ataupun nomor indikatornya, setiap indikatornya. Nah, kita akan pindahkan untuk hasil yang vertikal. Kita pindahkan dengan cara yang sama seperti tadi, tapi sedikit berbeda, yaitu kita pilih yang ininya. Nah, lakukan hal yang sama untuk importance atau tingkat kepentingan. Kita pilih paste kembali, kita transport. Nah, ada hasilnya. Setelah ini adalah data dasarnya untuk menghasilkan atau membuat suatu diagram kartesius. Caranya yaitu kita blok kedua data tersebut, kita pilih insert, kita pilih bagian sini. Nah, kita pilih bagian awal. Nah, setelah ini jadi diagram ini, kita harus ganti namanya menjadi diagram kartesius. Kemudian ini bagian X ataupun vertikal. Bagian vertikalnya kita ganti namanya di sini chart detail, dan di sini. Dan juga untuk yang horizontal ataupun untuk tingkat kepuasan kita ganti namanya di sini. Jangan lupa harus menghapus garis-garis yang ada. Nah, maka akan ada hasilnya seperti berikut ini.
Nah, untuk menentukan garis horizontal dan vertikalnya, untuk ada di garis tengah dan garis lurus, maka harus menentukan hasil rata-rata dari setiap indikator yang ada tadi, dari indikator 1 sampai 7, itu dengan menggunakan overall mean score. Dengan caranya rumusnya average, kita blok yang ada di sini, maka akan ada hasilnya seperti berikut ini. Lakukan hal yang sama untuk importance atau tingkat kepentingan. Nah, setelah ini jadi, kita akan membuat suatu sumbu batas atas ataupun istilahnya batas atas batas bawah, level atas level bawah, yaitu bisa kita lihat untuk satisfaction di sini sumbu X nya adalah 4 dengan Y nya adalah 4,3, dan juga untuk sumbu X nya kembali adalah 4 dengan sumbu Y nya adalah 4,7 untuk yang bagian paling tertingginya. Untuk importance, yaitu untuk Y nya adalah di tengah-tengah ini, untuk kedua ini. Kemudian untuk X nya berada di 3,70 dan juga di 4,30. Nah, setelah kita udah ketahuan, udah ada gambaran batas atas batas bawahnya dari setiap dari tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan, lalu kita akan melakukan cara supaya ada garis vertikal dan horizontal ataupun batasan-batasan tadi seperti yang dibilang sebelumnya. Kita ke select data, kita add, kita pilih satisfaction, kita pilih yang series X, dan juga pilih bagian yang Y, klik OK. Lakukan lagi untuk bagian yang importance, kita pilih yang X dan juga pilih yang Y, klik OK. Ini setelah ada dan tercontreng, maka akan ada hasilnya seperti berikut ini. Nah, supaya berbeda kita ganti warna dulu untuk bagian X ataupun vertikal. Nah, untuk menentukan garisnya kita harus mengklik bagian yang berwarna merah dan oranye ini. Kita klik kanan, kita pilih format data series, dan juga kita pilih yang bagian ini, pilih yang solid line. Lakukan hal yang sama untuk yang vertikal juga, kita pilih solid line juga. Oke, nah ini udah jadi, namun terdapat data importance dan satisfaction yang berbeda ataupun yang berubah dari sebelumnya. Caranya untuk menyamakannya kembali yaitu kita klik kanan, klik kanan, kita format axis. Untuk satisfaction kita bisa lihat di sini dari 3,7 hingga 4,3. Nah, dan juga untuk yang ini kita ubah juga dari 4,3 sampai 4,7. Nah, hasilnya akan sama seperti yang di sheet 4. Nah, sebelum masuk ke kuadran ini kita harus membuat perbagian kuadran dari A, B, C, dan D. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan pertama, pada kuadran A terdapat nomor 7 dan 2 dengan satisfaction dan importance yang bervariasi.
Sementara untuk kuadran B terdapat nomor 6, nomor 3, dan nomor 1, dan terdapat satisfaction dan importance yang bervariasi juga. Dan juga untuk kuadran C terdapat satu angka yaitu nomor 4 dengan satisfaction dan importance yang bervariasi juga. Dan kuadran D terdapat nomor 5 saja dengan satisfaction dan importance yang bervariasi juga. Nah, ini untuk kesimpulan pertama. Dan ini untuk kesimpulan yang lebih detail lagi, yaitu kesimpulannya dari ini, untuk overall main score untuk S1 adalah 4,00, untuk overall main score IMP adalah 4,53. Dan di sini adalah kesimpulan pada setiap kuadran, yaitu untuk kuadran A memiliki dua indikator, yaitu nomor 7 dan 2, yang menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi dan kepuasan yang rendah. Kemudian pada kuadran B memiliki 3 indikator, yaitu nomor 6, 3, 1, yang menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi dan kepuasan yang tinggi. Sementara untuk kuadran C memiliki 1 indikator saja, yaitu nomor 4, yang menunjukkan tingkat kepentingan yang rendah dan kepuasan yang rendah. Sementara untuk kuadran D memiliki 1 indikator saja, yaitu nomor 5, yang menunjukkan tingkat kepentingan yang rendah dan kepuasan yang tinggi. Nah, mungkin cukup sekian dari penyampaian pemaparan saya tadi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah-salah katanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.